Bab 300. Tidak ada obat penawar. Pertarungan medis puncak akhirnya akan dimulai. Ini adalah pertempuran untuk warisan peradaban. Jika Kingston Jiang kalah, dia harus mengakui jika pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan negara K. Kennedy Han dapat mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan pengobatan negara K. Kompetisi ini hanya bisa dimenangkan, bukan dikalahkan. Pembawa acara yang bernama Doni bertanya, "Apa kalian berdua sudah siap?" "Ya, siap." Kingston Jiang dan Kennedy Han mengangguk bersamaan. 3, 2, 1, waktunya dimulai. Saat penghitung waktu dimulai, Kennedy Han bergerak cepat dan mulai mencari bahan obat yang dia butuhkan, sementara Reddy mengikutinya. Keduanya mencari bahan obat sambil berdiskusi dengan suara rendah. Saat ini ada banyak jenis bahan obat, lebih dari 10.000 jenis. Dengan lebih dari 10.000 bahan obat, ada terlalu banyak racun yang dapat digabungkan. Mereka ingin membuat yang sangat beracun yang sulit ditemukan penawarnya dan sulit dihilangkan dari dalam tubuh. Dan Kingston Jiang juga berjalan secara acak di depan lemari obat. 1 jam sangat lama, dia bisa melakukannya perlahan. Segera dia melihat 10.000 jenis bahan obat yang berjejer di depannya. Setelah mengetahui tentang bahan obat ini, dia juga memiliki spektrum di hatinya dan mulai mengambil obatnya. Mengambil obat, menggiling obat, dan membuat obat perlahan. 1 jam berlalu dengan cepat. Waktunya habis, hentikan aktivitas kalian sekarang. Suara Doni bergema di seluruh ruangan. Saat dia berbicara, jantung semua orang seperti berhenti berdetak. Waktu habis, apa racunnya sudah dibuat? Baik Kingston Jiang maupun Kennedy Han menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Doni berkata lagi, "Silahkan kalian berdua membuat penawarnya." Kennedy Han berdiri dan berkata, "Maaf, racun yang aku buat kali ini tidak memiliki penawar. Aku tidak bisa membuat penawarnya, dan obat yang aku buat kali ini sangat beracun. Jika sudah meminumnya, maka racun akan menyebar ke seluruh tubuh dalam waktu 3 menit. Seluruh penonton dibuat menganga akan apa yang dia katakan. Ini terlalu kejam. Kompetisi macam apa ini? Ini sama saja dengan mengancam nyawa. Dan Kennedy Han melanjutkan, "Ini adalah kompetisi, bukan kematian. Aku tidak ingin kamu mati setelah meminum racun. Jika kamu bersedia mengakui kekalahan dan mengakui jika pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan negara K, maka ini adalah cara terbaik yang bisa dipilih. Tujuan pengobatan negara K adalah untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menyakiti orang." Setelah mengatakan itu, dia juga menjatuhkan pandangannya melirik Kingston Jiang. Eureka Kay mendengar jika racun ini tidak ada penawarnya, dan dalam waktu 1 menit setelah meminumnya, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuh dan mati dalam waktu 3 menit. Dia juga ketakutan dan wajahnya yang cantik memucat saat ini. Meskipun dia cinta dengan negaranya, tapi dia lebih mencintai hidupnya. "Tidak apa-apa." Kingston Jiang mengatakannya pelan, kemudian kembali berkata, "Kamu tidak perlu membuat penawar racun, aku punya cara sendiri untuk membuat penawar racunnya." Setelah berbicara, dia pergi untuk membuat penawar racunnya. Dengan cepat dia berhasil membuat penawarnya. "Tuan Muda Jiang." Klu Tang juga takut, dan dengan lembut menarik Kingston Jiang, dan mengingatkannya dengan suara rendah, jangan bertarung lagi, jika terjadi sesuatu, maka masalahnya akan semakin serius." Pada saat ini, bahkan pembawa acara pun terdiam. Menghadapi Kennedy Han dari negara K, dia sangat ingin Kingston Jiang mengalahkannya. Namun hal selanjutnya terkait dengan kehidupan, dia tidak berani berbicara apapun tentang itu. Kennedy Han memandang Kingston Jiang, yang sedang membuat penawar, dan berkata dengan lemah, "Wah, kamu harus berpikir jernih, jika terjadi kesalahan, aku tidak akan bertanggung jawab." Kingston Jiang memandang Eureka Kay, yang berdiri di sampingnya dan mengenakan pakaian sangat minim, dan bertanya, "Nona Kay, apakah kamu masih akan melanjutkan pertandingan? Jika kamu tidak melanjutkan, maka aku akan mengubahnya dengan orang lain." "Kamu, apa kamu yakin?"
Yurika Kei mengatakannya dengan nada sedikit ketakutan. Dia tahu siapa Kennedy Han, dan dia tahu apa yang bisa dilakukan Kennedy Han. Dia mengatakan jika racun tidak memiliki penawar, maka racun itu pasti tidak memiliki penawar. Kingston Jiang mengatakan, apa aku akan mempermainkan nyawa orang lain? Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja, aku akan jamin keselamatanmu. Meskipun Kingston Jiang sudah berkata seperti itu, tetapi Yurika Kei masih merasa tidak nyaman dalam hatinya. Ada keraguan terlintas di wajahnya. Ini bukan permainan anak-anak, tapi taruhan dengan nyawanya sendiri. Mempertaruhkan kehidupannya untuk mempercayai orang yang tidak relevan. Di bawah panggung, banyak orang besar yang menonton. Pada saat ini mereka diam, tidak ada yang berdiri dan bahkan Fang Yongji pun tidak berbicara. Kakek, apa akan terjadi sesuatu? Fang Chunxin terlihat khawatir, kemampuan Kennedy Han lebih baik daripada kakek. Racun yang dia buat dikatakan tidak memiliki penawar, maka pasti memang tidak ada penawar yang dia miliki. Fang Yongji tampak serius, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Fang Chunxin menyarankan, mengapa tidak menghentikannya saja, ini masalah besar. Bagaimanapun juga, penonton di seluruh negeri dan bahkan seluruh dunia menonton siaran langsung ini. Fang Yongji juga ingin menghentikan hal ini. Tapi dia tidak berani. Jika dia menghentikannya, maka sama saja dengan mengakui kekalahan, sama saja dengan mengakui jika pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan negara K, maka dia akan dipermalukan dan dihina oleh dunia. Di atas panggung, Yurika Kei ragu-ragu. Kingston Jiang tidak berdaya, memandang Klu Tang dan bertanya, Klu, kamu saja yang meminum obatnya. Apa? Klu Tang juga tercengang. Aku. Dia juga takut mati. Meskipun dia percaya pada Kingston Jiang dan naga hitam. Tapi Kennedy Han mengatakan jika racun itu akan menyebar ke seluruh tubuh dalam 1 menit, dan akan mati dalam 3 menit. Tidak peduli seberapa kuat naga hitam, apa dia bisa menemukan penawar dari puluhan ribu bahan obat dalam waktu 3 menit. Dan Kennedy Han sendiri mengatakan jika tidak ada penawar untuk racun ini. Melihat Klu Tang yang juga terlihat takut, dan Kingston Jiang juga tidak berdaya. Kenapa tidak ada yang percaya padanya? Hanya sedikit racun ini saja, baginya itu bukan hal besar. Kamu, apa kamu benar-benar naga hitam? Yurika Kei bertanya lagi. Dia ingin jawaban. Jika memang benar, maka dia akan bertaruh sekali. Meskipun dia kalah taruhan, dia akan kehilangan nyawanya, tetapi dia juga akan mati dengan bangga. Kingston Jiang terdiam. Bagaimana gadis ini bisa menanyakan hal seperti ini kepadanya? Apa kamu ingin dia mengakui jika dia adalah naga hitam di depan seluruh dunia? Dia datang ke Yurika Kei dan berkata lembut di telinganya, ya. Apa yang dia katakan pada Yurika Kei? Kenapa kamu tidak berani mengatakannya di depan semua orang? Banyak orang mempertanyakannya. Setelah mendengar penegasan Kingston Jiang, Yurika Kei berpikir selama beberapa detik, lalu menggertakkan giginya, ekspresinya tidak menentu, seolah-olah dia sedang membuat keputusan besar. Sekitar 1 menit kemudian, dia terlihat menganggukkan kepalanya. Aku bersedia menjadi asisten Kingston Jiang, dan berjanji kepada dunia, jika terjadi sesuatu denganku, maka ini tidak ada hubungannya dengan Kingston Jiang, dan tidak ada hubungannya dengan pengobatan Tiongkok, tidak ada hubungannya dengan konferensi ini, tidak ada hubungannya dengan Bai Chao Tang, dan tidak ada hubungannya dengan Kennedy Han. Setelah mengatakan itu, dia memandang Kingston Jiang, jika aku mati, sebarkan abuku di belantara selatan. Kingston Jiang tersenyum tipis, jangan khawatir, aku sudah katakan jika tidak ada yang akan terjadi kepadamu. Cari mati. Kennedy Han tersenyum menghina. Karena kamu mencari kematianmu sendiri, maka jangan salahkan aku. Donnie menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, mari kita bersiap-siap untuk memulai. Tunggu, aku masih perlu menyiapkan sesuatu. Kingston Jiang tiba-tiba menyeletuk. Dia tahu kekuatan Kennedy Han. Racun yang dia hasilkan kali ini pasti mengerikan. Dia perlu menyiapkan alat,
jika tidak maka akan terlambat. Donnie bertanya, Tuan Muda Jiang, apa yang perlu kamu persiapkan? Kingston Jiang berkata, siapkan jarum perak untukku, alkohol, korek api, lemari es, bantu aku membekukan beberapa jarum perak terlebih dahulu, dan siapkan beberapa stoples untukku, baik besar maupun kecil. Kingston Jiang mengatakan apa yang dia butuhkan. Di bawah panggung, Fang Yongji melirik Fang Chunsin di sampingnya, dan berkata, bersiaplah sekarang. Baik. Fang Chunsin berdiri dan dengan cepat pergi ke belakang panggung untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan Kingston Jiang. Bersama